Reaksi ionisasi itu adalah reaksi untuk sesuatu senyawa itu berubah menjadi ion. Bagaimana caranya dia itu bisa berubah menjadi ion? Ya tinggal tergantung dia itu apa. Apakah dia itu bisa berubah menjadi ion atau enggak. Yang bisa berubah menjadi ion itu adalah hanya yang bentuknya itu adalah larutan elektrolit. Nanti dibahas di topik bahasan yang lainnya. Ini nyambung dengan topik-topik yang lain. Larutan elektrolit itu ada 3, yaitu adalah asam, basa, dan garam. Sementara yang lain bagaimana? Ya dia nggak bisa jadi ion. Kalau namanya adalah larutan non-elektrolit. Nah, larutan non-elektrolit itu apa? Larutan non-elektrolit itu seperti gula, dalam hal ini glukosa. Terus kemudian kita punya etanol, C2H5OH, dan seterusnya. Nah, ini nggak bisa berubah menjadi ion. Jadi, untuk yang penjelasan ini, saya cuma batasi yang dia itu bisa jadi ion, yaitu adalah asam, basa, dan garam. Pada saat kita memasukkan sesuatu ke air misalnya, dalam hal ini saya pakai pelarutnya itu air, ya nanti di topik bahasan yang lain kita berbicara tentang pelarut yang berbeda. Karena kalau misalnya kita berbicara tentang NaCl, kalau dimasukin ke dalam air itu dia bisa berubah menjadi ion-ion. Tetapi kalau NaCl kita masukkan ke pelarut yang lain, misalnya adalah pelarut bensena C6H6, dia nggak bisa berubah menjadi ion-ion karena pelarutnya beda. Nah, itu belajarnya di topik bahasan yang lain ya. Jadi kita berbicara tentang pelarut umum di bumi, yaitu adalah air. Pada saat NaCl, misalnya kita punya NaCl itu garam biasa. Jadi sebenarnya kalau mau tahu ya ambil garam dapur yang biasa dipakai buat masak, buat orang tua kalian masak, masukin ke dalam air. Nah, itu adalah garam NaCl. Kalau kita punya garam NaCl katakanlah 10 gram, apakah semuanya itu bisa berubah menjadi ion-ion? Ya tergantung daripada pelarutnya. Pelarutnya ada banyak atau enggak. Jadi NaCl ini kita bisa tahu apakah dia itu bisa berubah menjadi ion-ion semua atau enggak. Itu nanti kita belajar tentang materi namanya kelarutan, yaitu adalah KSP. Jadi di sini saya asumsikan ada sebagian yang enggak berubah menjadi ion ya. Jadi NaCl ini kalau kita lakukan ionisasi, saya nanti akan ajarkan di belakang, dia nanti akan muncul satu ion positif. Ini adalah ion positif, namanya itu ion positif, namanya adalah kation, dan dia akan muncul satu ion negatif untuk setiap satu molekul NaCl. Satu molekul muncul satu ion positif dan satu ion negatif. Ion negatif itu namanya adalah anion. Nah, di sini berarti pada saat NaCl dimasukin, ada sebagian dia itu NaCl yang mengendap, ada sebagian NaCl itu yang berubah menjadi ion, Na+, Cl-. Nah, di sini ion-ionnya itu ada banyak. Nah, mereka diionkan itu buat apa sih sebenarnya? Nah, dia dibikin dalam bentuk ion ada agar supaya dia itu mudah untuk bereaksi sama senyawa yang lainnya. Kan kita belajar tentang reaksi kimia. Reaksi kimia itu sebenarnya adalah reaksi pengaturan ulang antara senyawa-senyawa atau ion-ion yang dia itu tercampur di dalamnya. Nah, dengan dia itu dilarutkan ke dalam air, maka dia akan mudah sekali untuk kita bikin dia bereaksi sama siapa. Nah, nanti ada hubungannya dengan namanya itu teori tumbukan. Tapi itu bagian yang terpisah. Kita hanya membatasi reaksi ionisasi aja. Pada saat kita mau belajar tentang ionisasi, ini sebenarnya adalah rumusnya. Dan ada beberapa yang menjadi perkecualian. Itu jika jumlah muatan positif dan jumlah muatan negatifnya itu beda. Muatan positif ini itu menunjukkan seberapa mudah dia itu melepas elektron. Jadi kalau misalkan kita punya Na+1, artinya natrium, atom natrium itu mudah untuk melepas satu elektron. Artinya itu. Plus itu artinya melepas. Kalau kita punya kalsium, dia itu muatannya itu adalah +2. Ini itu kita bisa bilang sebagai namanya itu tingkat oksidasi, atau kadang-kadang ada yang bilang bilangan oksidasi. Itu sama aja. Nah, di sini kalau +2 berarti dia mempunyai kecenderungan untuk melepas 2 elektron. Bisa nggak sih kalau kalsium itu melepas cuma 1?
ini sebenarnya ada di topik bahasan tentang struktur atom. Jadi kalau mau lihat ke bagian itu. Nah, dia nggak bisa. Jadi untuk logam-logam tertentu, logam itu kan dipisahkan atas golongan A. Logam ini akan cenderung untuk membentuk ion positif. Sementara kalau non-logam, umumnya dia itu membentuk ion negatif, meskipun dia juga bisa ion positif. Tergantung dengan siapa dia berikatan. Tapi kalau logam, itu pasti positif. Logam ini terpisah dalam golongan A sama B. Kalau mau lihat, itu lihat di bagian topik bahasan tentang struktur atom. Jadi logam itu cenderung positif, akan jadi ion positif. Non-logam itu cenderung akan menjadi ion negatif. Nah, kalau dia itu jumlah ion positif dan ion negatifnya nggak sama, ya berarti kita harus kaliin dengan angka tertentu. Perkaliannya di sini, nih, sama ini. Sehingga kalau kita mau lihat apakah reaksi ionisasi kita sudah benar atau enggak, kita tinggal melihat hasil perkalian antara X sama Y ini dengan Y sama X di sini. Jumlahnya sama atau enggak? Kalau jumlahnya sama, berarti sudah benar. Nah, sekarang bagaimana? Bagian yang depan, ini saya kasih beberapa contoh ya tentang ionisasi ya. Bagian yang depan itu selalu positif, bagian yang belakang itu selalu negatif. Jadi kita melihat daripada indeksnya itu. Ini itu namanya adalah indeks. Indeks untuk besi. Rumus kimia harus tahu ya, maksudnya Cl itu adalah untuk klorin, Fe itu adalah untuk besi. Nah, itu harus hafal. Ini adalah indeks untuk klorin. Nah, sekarang kalau misalkan kita mau melakukan ionisasi, indeksnya ditulis dulu. Kan kita mau nulisin untuk Fe ini, berarti kita tuliskan indeksnya ini dulu, 1, terus kemudian kita tulisin Fe, terus kemudian di sini kan kita tulisin plusnya, tapi plusnya kan ambil dari tetangga. Ini itu adalah plus punya A, terus kemudian ini itu adalah minus punya B. Jadi sebenarnya tukeran. Plusnya ini ngambil dari punya Cl, saya tuliskan di sini aja kalau misalkan bingung ya karena coret-coretannya banyak. FeCl2, tadi rumusnya saya tulis di sini deh, AXBY, berarti kita harus menuliskan X dulu, terus kemudian A, terus kemudian muatan positifnya Y. Jadi ini tuh muatan punya A, sementara ini adalah muatan punya B, ditambah sama yang B, Y, koefisiennya dulu, B, terus kemudian minusnya itu dari indeks yang sebelumnya. Nah, sekarang kalau kita tulisin, ini 1, berarti kita tinggal tuliskan 1, Fe, plusnya plus berapa? Yang depan pasti plus ya. Yang plusnya itu ini 2-nya itu punya Fe, berarti di sini plus 2, ditambah dengan 2, Cl, minnya yang mana? Yang ini min 1. Kita mau tulisin plus 2 atau 2 plus sama aja. Jadi di sini kita bisa tulis 1 Fe2 plus ditambah sama 2 Cl 1 min itu sama aja. Nah, sekarang kita bagaimana caranya ngecek benar atau enggaknya? Fe-nya ada 1, nah ini udah benar. Terus kemudian Cl-nya ada 2, udah benar. Terus kemudian kita tinggal kaliin antara ini namanya adalah koefisien. Kita kaliin sama tingkat oksidasinya. 1 kali plus 2, berarti di sini adalah plus 2. Ini 2 kali min 1, berarti di sini adalah min 2. Berarti pas kan ya? Plus 2, berarti artinya ngelepas 2 elektron. Yang satunya totalnya itu menangkap 2 elektron. Berarti benar. Jadi Fe ini ada cuma 1, dia melepas 2. Jadi yang plus 1 itu dikasihin ke klorin 1 biji. Yang satu lagi, yang plus 1 lagi itu dikasihin klorin yang satunya. Jadi total klorinnya itu ada 2. 1 Fe dilawan sama 2 ion negatif. Itu maksudnya. Nah, sekarang kita coba latihan lagi HBr. HBr itu berarti di sini indeksnya 1, ini juga 1. Berarti kalau kita tulis, coba sambil di ikutin ya, barangkali bisa langsung. Koefisiennya H dulu. Ini indeks ya, indeksnya H dulu. Terus kemudian H, terus kemudian jangan lupa plusnya itu ngambil dari tetangga, dari bromin. Plusnya itu dari sini, terus kemudian ditambah 1-nya itu indeks daripada Br ini, terus kemudian ditulisin Br, minnya itu ngambil dari punya hidrogen, min 1. Nah, sekarang kalau misalkan dia jumlah unsurnya ada banyak, ya sebenarnya kita harus hafal ini, kation anion, karena
di sini itu kita harus tahu siapa yang menjadi satu kesatuan. Kayak seperti untuk yang nomor 10. Berarti di sini kan kita punya SiO3 2 min. Jadi kita tahu bahwa Si sama O ini, SiO3 ini satu kesatuan. Kita harus tahu itu sebenarnya. Dan dari tabel yang ini, yang nomor kita mau yang sulfat, berarti dalam hal ini adalah SO4. SO4 itu ada di nomor 15 atau 16. Kalau yang nomor 15 kan SO3 2 min. Yang nomor 16 kan SO4 2 min. Ini tabelnya ada di deskripsi ya, jadi bisa di-download sendiri. Nah, kita tahu bahwa SO4 ini adalah satu kesatuan. Berarti kalau misalkan kita tulisin, 2-nya ini kita tuliskan dulu, 2, H, terus kemudian plusnya itu ngambil dari sini. Ini 1, itu punya H. Ini plus 1, terus kemudian yang anion itu ion negatif, satunya kita tulis dulu. Nih, 1 kita tulis dulu, terus kemudian SO4, terus kemudian minusnya itu ngambil dari tetangga sini. Ini punya dia. Berarti ini min 2, atau 2 min sama aja. Kemudian contoh berikutnya, saya kasih banyak contoh agar supaya ngerti. 2-nya kita tulis dulu, 2 NH4, terus kemudian jangan lupa plusnya ngambil dari sini, CO3 ini satu kesatuannya. Berarti plusnya ini itu adalah punya NH4, berarti di sini plusnya plus 1. Terus kemudian untuk yang anion, kita tulisin dulu indeks daripada CO3-nya, 1, CO3-nya kita tulisin, kalau huruf besar berarti kita harus tulis huruf besar ya, jangan tulis O-nya ke huruf kecil ya, kayak gini ya, jangan kayak gini, ini salah. Ini 3, terus kemudian minusnya itu ambil dari sini. Ambil dari punya NH4, berarti di sini minus 2. Oke, terus kemudian contoh berikutnya. CaCO3. CO3 ini satu kesatuan, berarti di sini itu adalah indeksnya 1, di sini 1 juga. Nah, kalau kita lihat ini, kita akan dengan segera menuliskan bahwa dia di sini itu adalah 1 Ca, plusnya itu dari sini, plus 1, ditambah sama 1 CO3 min 1. Iya bukan? Karena kita ngelihat rumus yang ini kan. Tetapi dalam hal ini, rumus ini itu ada kelemahannya jika dia itu bilangan oksidasinya sama. Kita bicara bukan plus 1 sama min 1 ya. Karena kalau plus 1 sama min 1 biasanya nggak masalah, kayak seperti yang nomor 2. Tapi kita berbicara yang masalah itu adalah kalau dia itu plus 2 sama plus 2 atau plus 3 sama plus 3. Nah, jadi bagaimana caranya kita bisa tahu apakah kita benar atau enggak? Karena untuk yang ini adalah ionisasi yang salah. Kenapa gitu? Karena kita bisa lihat bahwa kalau misalkan untuk kalsium itu bilangan oksidasinya itu bukan plus 1 tapi plus 2. Jadi di sini pada saat kita mau melakukan ionisasi untuk CaCO3, kita harus hati-hati. Jadi caranya menulis bagaimana? Karena di sini tuh indeksnya adalah 1 dan ini adalah 1, kita bisa tuliskan dulu 1 Ca dan ini nanti pasti plus, terus kemudian 1 CO3 dan ini pasti min. Nah, sekarang bagaimana caranya kita tahu dia plusnya berapa? Nah, ini menuntut hafalan daripada kation anion ini. Ini cuma sebagian kation anion ya, jadi sebenarnya yang sangat perlu untuk dihafalin adalah untuk kation. Kita seharusnya tahu dari nomor 1 sampai nomor 25. Untuk anion, kita sebaiknya tahu dari nomor 1 sampai nomor 30. Ini lanjutannya ya, ada lanjutannya di bawah dan bisa lihat di deskripsi. Nah, kita bisa lihat di sini kalsium itu adalah plus 2, jadi kita bisa tahu di sini itu sebenarnya adalah plus 2. Karena ini dikali sama ini itu adalah plus 2, berarti yang ini dikali sama ini itu seharusnya adalah min 2. Sehingga di sini itu minnya adalah 2. Nah, ionisasinya itu sebenarnya adalah seperti itu. Jadi kita tetap butuh bantuan daripada tabel anion kation yang ini untuk bisa melakukan ionisasi dengan benar. Coba lagi, PaSO3, di sini itu indeksnya 1, terus kemudian di sini itu adalah indeksnya 1. Nah, kalau kita mau tuliskan 1 Ba plus 1 ditambah sama 1 SO3 min 1, ini adalah salah. Kenapa gitu? Karena Ba itu bukan plus 1, tetapi adalah plus 3. Coba dilihat di nomor 6. Ba itu adalah, bukan plus 3, plus 2 maksudnya. Berarti di sini kita bisa tuliskan ionisasinya, satunya kita tuliskan dulu, satunya di sini kita tuliskan dulu, SO3, Ba-nya itu pasti plus, SO3-nya pasti min. Karena Ba-nya itu udah pasti plus 2, SO3-nya itu ya berarti min 2, supaya kalau ini dikali sama ini dan ini dikali sama ini itu cocok.
Nah, sekarang yang nomor 7 ya. Nomor 5 udah, nomor 6 udah, sekarang nomor 7. Nah, kalau dia ada angkanya kayak gini, ini sebenarnya mudah. Karena tinggal selang-seling kayak seperti tadi. Jadi kita tinggal tuliskan 2Al plusnya itu dari sini, plus 3 berarti. Terus kemudian kita tinggal tulisin jumlah daripada anion, yaitu adalah 3 ion negatif. Ini maksudnya adalah ada sebanyak 3 ion SO4. Ini maksudnya adalah ada sebanyak 2 ion aluminium. Ini pasti mainnya itu ngambil dari tetangga punya, nih. Punya dia, main 2. Jadi kalau dia ada angkanya di sini sebenarnya gampang. Nah, sekarang kalau kayak seperti ini gimana? Ya, kita harus tahu bahwa PO4 itu satu kesatuan. Nah, kalau misalkan kita mau rencana untuk menuliskan plus 1 sama 1 PO4 min 1, itu salah. Kenapa gitu? Karena aluminium bukan plus 1 dan PO4 tuh bukan min 1. Jadi kalau misalkan kita ingatnya dari salah satu bagaimana? Ya, kita tulis dulu. Ini kan salah ya. Ini aluminium, terus kemudian di sini kita tuliskan 1 PO4. Kalau kita ingatnya itu dari yang anion, justru malah yang dari jumlah atomnya banyak. Ini kita ingat ya bahwa dia 3 min. Nah, ini kali ini kan min 3, berarti di sini plus 3. Gitu caranya. Oke, sekarang tinggal latihan ya.